Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk anugerah dan cinta-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami mampu meresapi firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa dan giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat membuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak semakin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak itu dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa seorang anak yang dibawa kepada Yesus kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, mulut
mulutnya berbusa dan giginya berkertakan, serta tubuhnya kejam. Murid-murid Yesus mencoba mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu orang tua dari anak itu membawanya kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkannya dengan mengusir roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekalian juga adalah orang-orang yang kerasukan setan, yang membisukan dan menuikan kita. Ketika roh jahat itu menyerang kita, kita tidak mampu mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mampu menebarkan kasih Tuhan. Kita tidak mampu menyebarkan cinta dan kebenaran Allah. Kita dibanting-banting oleh masalah pribadi kita, masalah-masalah kepentingan individu, masalah memperhitungkan untung atau rugi, dan masalah-masalah dunia yang lain. Kita bisu bertutur kata, dan kita tuli mendengarkan cinta dan kebenaran Allah. Lalu, apakah ada orang yang mampu menyembuhkan kita? Dan pernahkah kita sadar akan kebisuan dan ketulian kita itu? Saudara-saudari yang terkasih, pasti bukan hal mudah mengusir setan yang sudah membisukan dan menulikan kita. Tetapi kita coba membiarkan Yesus hadir dan berkarya dalam diri kita dengan cara berdoa dan berpuasa. Hidup bersama di dalam Kristus akan memampukan kita untuk mendengarkan dan menyuarakan kasih dan kebenaran Allah. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kudus dan yang kekal, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadiran-Mu untuk cinta yang Kau berikan kepada kami, hingga kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman ini. Bapa yang baik, ajarilah kami berdoa dan berilah kami kekuatan agar kami sanggup mendengar dan menyuarakan kasih kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan